Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Shinobi Heart Under Blade. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini berlatar pada zaman Sengoku di Jepang, di mana dua klan shinobi atau ninja pembunuh hidup bermusuhan selama berabad-abad lamanya. Kedua klan ini adalah klan Koga dari desa Manjidani dan klan Iga dari desa Subagakure. Mereka adalah klan shinobi yang hidup bersembunyi di dalam pegunungan yang tidak bisa dijangkau dari dunia luar. Dahulu kala, Hattori Hanzo pertama yang merupakan ketua shinobi membuatkan sebuah perjanjian agar kedua klan ini tidak bertarung antara satu sama lain, serta membuat batas antara kedua wilayah mereka. Sekitar tahun 1914, Tokugawa Ieyasu yang merupakan shogun pertama sekaligus penguasa Jepang pada masa itu, mendapat informasi bahwa musuh mereka berniat untuk menyatukan kedua klan tersebut. Dan hal ini tentunya akan menjadi bahaya besar bagi kepemimpinannya. Untuk mempertahankan kedamaian yang telah dibangun selama berabad-abad, ia kemudian dengan sengaja membuat kedua klan tersebut berperang antara satu sama lain. Hattori Hanzo ketiga lalu mengundang ketua dari klan Koga Manjidani bernama Koga Danjo dan juga ketua dari Iga Subagakure yang bernama Ogen untuk bertemu di Istana Sumpu. Pada awalnya mereka diminta untuk memperlihatkan kemampuan bela diri dan jutsu rahasia yang dimiliki oleh masing-masing klan. Namun setelah itu, Hattori Hanzo ketiga mengumumkan bahwa larangan berperang antara kedua klan tersebut dihapuskan. Dan mereka diminta untuk menuliskan 5 nama shinobi terbaik mereka yang nantinya akan bertarung sampai mati. Sepulangnya kedua pemimpin klan ini ke desa mereka masing-masing, mereka kemudian mengadakan pertemuan dengan para shinobi terbaik mereka dan mengumumkan siapa kelima shinobi yang akan dikirimkan untuk bertarung. Dari klan Iga diputuskan bahwa mereka akan mengirimkan Yakushiji Tenzen, Yashamaru, Minonenki, Hotarubi, dan dipimpin oleh Oboro. Sedangkan dari klan Koga, mereka akan mengirimkan Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Kisaragi Saemon, dan dipimpin oleh Genosuke. Di sisi lain diketahui bahwa Oboro dan Genosuke ternyata adalah sepasang kekasih, meskipun mereka sadar bahwa klan mereka adalah musuh bebuyutan. Genosuke bahkan secara diam-diam telah menikahi Oboro dengan memberikannya sebuah sisir yang merupakan peninggalan mendiang ibunya. Namun takdir berkata lain, dan kini mereka dihadapkan pada kenyataan pahit untuk membela klan mereka masing-masing dan mempertaruhkan nyawa mereka. Genosuke yang mendengar pengumuman tersebut merasa sangat marah kepada kakeknya yang merupakan ketua dari klan Koga. Ia mengatakan mengapa klan mereka harus menuruti keinginan istana. Kakeknya pun menjawab bahwa shinobi adalah sebuah senjata, dan jika mereka tidak melayani siapapun, maka hidup mereka tidaklah berguna. Sedangkan di desa Subagakure, Ogen memberitahu Oboro bahwa ia harus menggunakan kekuatan mata penghancurnya demi melindungi klan mereka. Diceritakan pula bahwa Ogen dan Danjo akhirnya bertemu untuk melakukan pertarungan terakhir mereka. Namun sayang, tidak ada pemenang dalam pertarungan tersebut, karena baik Ogen maupun Danjo diketahui tewas setelah pertarungan selesai. Genosuke kemudian bertemu dengan Oboro untuk menghentikan pertempuran. Namun Oboro bersikeras bahwa hal tersebut sudah menjadi takdir mereka, dan mereka hanya dapat bersatu di dalam mimpi. Keesokan harinya, Genosuke mengirimkan sebuah pesan ke desa Subagakure. Di dalam pesan tersebut, ia mengatakan bahwa kelima shinobi dari klan mereka akan pergi ke Istana Sumpu untuk menanyakan kebenaran mengenai masalah pertempuran tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pertempuran ini hanyalah pertempuran antara kelima shinobi dari masing-masing klan, dan bukan pertarungan antara klan mereka. Oboro dan keempat shinobi dari desa Subagakure akhirnya berangkat untuk bertarung. Muroga Hyoma dari klan Koga yang memiliki kemampuan mendeteksi keberadaan seseorang dari jauh, menyadari bahwa mereka kedatangan dua orang shinobi dari klan Iga.
yang ternyata adalah Minonenki dan Yashamaru. Minonenki yang tampak seperti seekor hewan buas menyerang Kisaragi Saemon yang ternyata memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat. Akan tetapi Minonenki kemudian dirayu dan dicium oleh Kagero yang kemudian berhasil membunuhnya dengan racun di dalam tubuhnya. Sedangkan Yashamaru yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan rambut seperti cambuk dari lengan pakaiannya berhadapan dengan Chikuma Koshiro yang mahir menggunakan senjata tajam. Dari pertempuran tersebut diketahui bahwa Yashamaru berhasil dikalahkan oleh Chikuma Koshiro, dan wajahnya kemudian diambil oleh Kisaragi Saemon yang ternyata juga memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya. Di sisi lain, Yakushiji Tenzen, Hotarubi, dan Oboro menunggu rekan-rekannya di dekat sebuah air terjun. Ketika mereka sedang berbicara, Yakushiji Tenzen tiba-tiba ditusuk dengan menggunakan sebuah pedang oleh Muroga Hyoma. Hotarubi yang menyaksikan kejadian tersebut segera menaburkan bubuk berwarna kuning keemasan yang kemudian berubah menjadi kupu-kupu dan menyerang Muroga Hyoma. Hyoma yang kehilangan kendali tiba-tiba dibunuh oleh Tenzen yang ternyata memiliki kemampuan penyembuhan dan regenerasi yang sangat cepat. Singkat cerita, ia tidak bisa mati. Genosuke dan Kagero yang baru saja tiba di lokasi kejadian terkejut ketika menyaksikan kematian rekannya. Sebelum mereka diserang oleh Tenzen, Kagero menyemburkan racun berwarna kehijauan dari mulutnya, dan mereka pun berhasil melarikan diri. Di sisi lain, pihak istana yang telah mengetahui pergerakan para shinobi segera mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan kedua desa mereka. Setelah insiden tersebut, Hotarubi, Oboro, Yakushiji Tenzen, dan Kisaragi Saemon yang telah mencuri wujud Yashamaru akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Chikuma Koshiro yang secara tiba-tiba menyerang mereka dengan menggunakan pisau kunai. Kisaragi Saemon segera memanfaatkan situasi untuk membunuh Oboro. Akan tetapi, usahanya dihentikan oleh Hotarubi yang mengorbankan lengannya tertusuk pedang. Tenzen yang menyadari penyamaran Saemon segera membunuhnya. Selain itu, ia juga berusaha untuk menyerang Koshiro yang terus melemparkan pisau kunai ke arah mereka. Hotarubi yang melihat serangan Koshiro segera melindungi Oboro dari pisau-pisau tersebut, hingga akhirnya ia pun tewas. Melihat Koshiro melarikan diri, Oboro yang sangat marah segera mengejarnya dengan mengendarai seekor kuda. Setelah melakukan aksi kejar-kejaran, akhirnya Oboro mampu menyamai kecepatan Koshiro. Dan ketika mereka bertukar pandangan, saat itulah Oboro menggunakan jutsu mata penghancurnya, yang dengan seketika menghancurkan tubuh Koshiro dari dalam. Kembali ke kisah Genosuke, yang pada saat itu melanjutkan perjalanan bersama dengan Kagero. Mereka berdua adalah shinobi yang tersisa dari klan Koga Manjidani. Genosuke lalu menemukan sebuah pesan yang dibuat oleh Yakushiji Tenzen yang memintanya untuk bertemu di sebuah kuil saat malam hari. Setibanya di kuil tersebut, Genosuke akhirnya bertemu dengan Tenzen dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan peperangan di antara mereka. Tenzen kemudian membalas pernyataan Genosuke dengan mengatakan bahwa Oboro yang ia cintai telah berubah menjadi seorang wanita berhati baja setelah ia menyaksikan kematian rekan-rekannya. Tenzen juga mengatakan bahwa seharusnya Genosuke tidak meninggalkan desanya, karena para prajurit dari istana telah dikirimkan untuk segera menghancurkan kedua desa mereka. Genosuke yang merasa terkejut mendengar pernyataan tersebut tiba-tiba diserang oleh Tenzen dengan menggunakan pisau bumerangnya. Akan tetapi hal aneh pun terjadi, karena pisau tersebut justru berbalik menyerang Tenzen dan dengan seketika menembus tubuhnya. Genosuke yang mengira Tenzen telah tewas, segera meninggalkan kuil tersebut. Tak lama kemudian, parasit di dalam tubuh Tenzen dengan cepat memulihkan luka parah di tubuhnya. Dan lagi-lagi, ia pun bangkit dari kematian. Kagero yang saat itu melihat regenerasi Tenzen berusaha untuk menyerangnya. Akan tetapi niatnya gagal karena Tenzen justru lebih dulu menusuk tubuhnya dengan pedang. Tenzen yang telah hidup terlalu lama kemudian meminta Kagero untuk membunuhnya dengan racun di tubuhnya. Kagero pun akhirnya mencium Tenzen, dan dari dalam tubuhnya keluar parasit-parasit yang membantu proses regenerasinya selama ini. Mereka berdua pun akhirnya dalam kondisi sekarat. Sebelum mereka benar-benar tewas, Genosuke yang sedang mencari Kagero kembali ke kuil tersebut dan sangat terkejut ketika menemukan Kagero mati di hadapannya.
Akan tetapi, secara tiba-tiba ia diserang oleh puluhan ninja yang menggunakan pakaian serba hitam. Genosuke akhirnya memperlihatkan jutsu rahasia yang ia miliki, yaitu kemampuan untuk melihat dan bergerak dengan sangat cepat. Dalam waktu sepersekian detik, ia pun berhasil mengalahkan seluruh ninja tersebut, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke istana. Di tengah perjalanan, Genosuke akhirnya bertemu kembali dengan Oboro. Ia tampak tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan apapun terhadapnya. Namun, Oboro mengatakan bahwa cinta mereka hanyalah sebuah mimpi, dan saat itu mereka harus bertarung untuk menyelesaikan semuanya. Oboro kemudian menggunakan jutsu mata penghancurnya untuk menyerang Genosuke. Namun, hatinya tidak mampu berbohong, dan mengakibatkan jutsu tersebut tidak bereaksi terhadap lawannya yang sebenarnya sangat ia cintai. Ia kemudian mengeluarkan sebuah belati dan berlari ke arah Genosuke yang tetap diam di posisinya. Pisau tersebut pada akhirnya berhasil tertancap di jantung Genosuke yang masih tetap diam. Ia lalu memeluk tubuh Oboro dan mengatakan bahwa ia sangat bahagia telah bertemu dengannya, dan meminta Oboro untuk menyelamatkan kedua desa mereka dari kehancuran. Setelah itu, ia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Oboro yang telah memenangkan pertarungan tersebut kemudian tiba di Istana Sumpu. Sedangkan di sisi lain, para prajurit istana tengah menghancurkan kedua desa mereka. Mendengar bahwa Oboro telah tiba, Tokugawa Ieyasu lalu memutuskan untuk bertemu dengannya secara langsung. Setelah melaporkan kemenangannya, Oboro kemudian meminta belas kasih dari sang shogun untuk membiarkan desa Manjidani dan Subagakure hidup dalam damai. Permintaan Oboro kemudian ditolak oleh sang shogun, dengan alasan bahwa para shinobi yang tinggal di kedua desa tersebut bukanlah manusia biasa. Ia merasa khawatir karena jutsu misterius yang mereka miliki akan mengancam perdamaian yang telah ia bangun di tanah Jepang. Mendengar hal tersebut, Oboro akhirnya memutuskan untuk menusuk mata penghancurnya dengan kedua jarinya hingga berdarah. Shogun dan para petinggi istana lainnya merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Oboro. Melihat pengorbanan yang dilakukan olehnya membuat Tokugawa Ieyasu menjadi iba. Ia pun akhirnya menugaskan para prajuritnya untuk segera menghentikan serangan di kedua desa tersebut. Dan mereka akhirnya hidup dalam damai di bawah kepemimpinan Tokugawa Shogun selama 260 tahun. Bahkan keturunan mereka pun terus hidup sampai saat ini. Di bagian akhir cerita, pada musim salju terlihat Oboro yang telah kehilangan indera penglihatannya kembali mengunjungi sungai yang biasanya menjadi tempat pertemuan antara dirinya dan Genosuke. Ia kemudian mengeluarkan sebuah benda yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Genosuke ketika melamarnya. Lalu ia pun tersenyum, dan demikianlah film ini akhirnya selesai. Meskipun berakhir dengan tragis, film yang merupakan adaptasi dari sebuah novel ini telah berhasil menjadi salah satu film box office di Jepang. Selain alur cerita yang menarik, film bergenre drama fantasi ini juga memperlihatkan berbagai kebudayaan dan pemandangan Jepang yang sangat indah serta sinematik. Tidak hanya itu, para pemeran di film ini juga diketahui berhasil memenangkan penghargaan sebagai Best Actor dan Best New Actress pada acara penghargaan Kinema Junpo Awards dan Yokohama Film Festival. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari film Shinobi Heart Under Blade. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.